Bab 491. Nama: Zhang Xiaoxiao, jenis kelamin perempuan, usia 23, tinggi 165 cm, berat 50 kg, lulus dari Akademi Drama Magic City, bergabung dengan Superstar Group pada tahun 2019, pernah membintangi sebuah film, 2 serial TV, tetapi karena nasib buruk, skala karya yang dibintanginya relatif besar, tepat ketika negara sedang gencar melakukan penertiban, ketiga karya tersebut belum dirilis, dan masih dalam proses peninjauan dan perbaikan. Perusahaan merugi di tahap awal, jadi mereka tidak menginvestasikan sumber daya apapun padanya, sehingga dia tidak punya proyek untuk difilmkan. Beberapa bulan yang lalu, dia putus dengan mantan pacarnya yang baru berpacaran selama setahun. Ngomong-ngomong, mantan pacarnya berusia 40-an dan sudah menikah. Dia menjalin hubungan yang penuh perhatian sebelumnya, tetapi sekarang hubungan itu telah berakhir. Qin Wushuang menutup telepon. Qin Wushuang dan Ye Han saling pandang. Dia benar-benar tidak menyangka Nona Ye bisa menebak semuanya. Hampir tepat. Industri apa Great Star Group itu? Tentu saja dari keluarga Li. Tidak diragukan lagi bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Li Jiamu. Tanpa diduga, Chen Yuan telah diperlakukan tidak adil. Pria bermarga Li ini adalah seorang yang licik. Tapi terakhir kali di pesawat, Chen Yuan tidak banyak menjelaskan. Qin Wushuang merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Tiba-tiba, ia merasa bahwa karakter Chen Yuan jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Banyak orang suka berprasangka dan menggunakan standar yang berbeda untuk menuntut orang yang berbeda. Itu adalah standar ganda yang sesungguhnya. Orang baik telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya, dan akhirnya melakukan satu perbuatan buruk, dan orang lain akan mengatakan bahwa ia telah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Orang jahat telah melakukan hal-hal buruk sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya ia melakukan hal yang baik. Semua orang mengatakan dia adalah anak yang hilang. Jaga dirimu. Awalnya semua orang mengira Chen Yuan adalah bajingan besar. Tetapi suatu saat ia tiba-tiba menemukan bahwa pria ini tampaknya bukan bajingan itu, dan rumor di internet ternyata salah, dan seseorang sengaja menjelek-jelekannya. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa Chen Yuan berbeda dari yang ia bayangkan. Awalnya, banyak kekurangan terungkap, tetapi pada akhirnya semua kelebihan ditemukan, dan ternyata ia adalah anak yang berharga. Sedikit kejutan yang tak dapat dijelaskan. Di sisi lain, Li Jiamu awalnya mengira dia hebat, tetapi siapa sangka dia sebenarnya seperti binatang buas, yang melakukan segala sesuatu tanpa skruple, dan suka menjebak dan memfitnahnya. Betapa memalukannya ini, Han, kau lebih akurat dalam menilai orang. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan +10. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan +10. Tingkat kesukaan saat ini, 55 poin. Chen Yuan sedikit terspeechless. Mengapa Nona Qin sedikit murung? Sejenak, tingkat kesukaannya naik tajam, dan sesaat kemudian, tingkat kesukaannya anjlok lagi. Seluruh dirinya sangat tidak stabil. Entah apa penyebabnya. Kakak, es krim ini benar-benar enak, ayo makan juga. Oke. Wang Mengmeng memberi Chen Yuan seteguk es krim. Lin Ziluo merasa iri. Kakak Chen Yuan, makan anggurku juga. Oke. Chen Yuan mengangguk setuju, dan dia tidak pernah menolak. Kedua gadis kecil itu melompat-lompat di sekitar Chen Yuan, memberinya anggur dan buah-buahan dari waktu ke waktu. Chen Yuan sudah mengabaikan tatapan orang lain. Dasar binatang buas, Zen Nima memang binatang buas. Baru saja semua anaknya hilang, dan sekarang dia bertingkah seperti orang normal, dan dia bertengkar hebat dengan dua gadis lain. Sungguh binatang buas. Tidak ada rasa kemanusiaan. Jangan berkata begitu, hati-hati jangan sampai terdengar oleh petugas keamanan, dan mereka akan mengusirmu dari kapal juga. Keluarga Ye tidak peduli, dan membiarkan Chen Yuan bersikap seperti ini. Apa yang kalian lakukan? Kapal pesiar ini milik orang lain. Jika kalian benar-benar ingin mempermalukan diri sendiri, jangan pernah berpikir untuk mengadakan pesta hari ini. Di antara kerumunan, beberapa orang tampaknya tidak menyukai Chen Yuan. Terutama sebagian besar wanita. Mereka sangat bersimpati kepada Zhang Xiaoxiao. Bagaimana Tuan Yan bisa menjadi bajingan seperti itu? Racun harimau tidak memakan telur. Dia hamil anakmu, dan sekarang dia mengalami keguguran. Kau begitu acuh tak acuh dan bermain-main dengan gadis lain. Kau sama sekali tidak punya hati nurani. Hatimu hitam. Benar saja, orang kaya tidak murah hati. Tepat ketika sekelompok gadis menunjuk ke arah Chen Yuan. Sebuah kue besar dengan 22 lapisan dikeluarkan. Kue ini setinggi 2 meter, dan sangat indah. Ini melambangkan ulang tahun Nona Ye Han yang ke-22 tahun ini. Titik. Lampu di seluruh aula pesta tiba-tiba meredup. Hanya cahaya beberapa lilin yang tersisa. Musik di studio juga berubah menjadi lagu selamat ulang tahun. Suasana langsung menjadi meriah. Keluar,
kue ulang tahun sudah dikeluarkan, Nona Ye Han akan segera keluar. Menantikan bintang-bintang dan menantikan bulan, akhirnya aku menunggu momen ini. Nona Ye Han pasti tak tertandingi kecantikannya. Saudara-saudaranya sangat tampan, dan orang tuanya juga pria tampan dan wanita cantik kelas atas ketika mereka masih muda. Dengan gen yang begitu bagus, mustahil baginya untuk terlihat buruk. Mode nomor 1 Yuan, akhirnya aku bertemu denganmu hari ini. Semua tamu menantikannya. Ada harapan besar di mata mereka. Baru saja, seberkas cahaya putih terpancar di tangga yang luas, menyelimuti seorang gadis muda yang ramping. Gadis itu menoleh ke samping, mengenakan gaun malam berwarna terang dengan tali bahu, memamerkan sosoknya yang cantik. Tingginya sekitar 1,7 meter, dengan lekukan dan tonjolan yang indah, lembut dan menawan, serta menggugah jiwa. Saat melihat wajahnya yang tak tertandingi, para tamu yang hadir langsung terpesona. Wajahnya memesona, temperamennya seperti peri, seolah-olah dia adalah peri yang keluar dari zaman kuno. Ada berbagai macam kata di dunia ini, tetapi tidak mungkin untuk menggambarkan 1/10.000 dari kecantikannya. Kata sifat seperti ikan tenggelam dan angsa liar, bulan tertutup dan bunga memalukan semuanya adalah penghinaan baginya, semacam penistaan. Apakah ini Ye Han? Terlalu cantik. Ada kecantikan tak tertandingi seperti ini di dunia, aku langsung jatuh cinta padanya setelah melihatnya sekali. Sangat cantik, sangat cantik. Aku tidak percaya pada cinta pandang pertama, tapi... Semua orang takjub. Senyum muncul di sudut mulut Ye Han. Menoleh ke belakang sambil tersenyum, itu langsung menyentuh hati banyak pemuda. Membuat mereka jatuh cinta secara kolektif. Menoleh ke belakang ke arah Bai Meisheng dengan senyum, Liu Gongfendai tidak memiliki warna, mungkin inilah perasaannya. Detik berikutnya, Nona Ye mengambil biola di tangannya dan mulai memainkan nada-nada yang menyentuh hati secara perlahan. Dan pertunjukan bakat. Dengan biola yang dimainkan, semua tamu di antara penonton mulai terdiam dengan cara yang sangat sopan. Dengarkan baik-baik. Kemampuan bermain biola Nona Ye sama sekali bukan main-main, ia hampir mencapai tingkat kesempurnaan. Keterampilan bermainnya yang mahir, seiring dengan irama musik, naik turunnya alunan musik tersebut membekas di hati setiap tamu, mudah beresonansi dengan orang-orang. Ini hampir merupakan tingkat permainan tingkat master. Mainkan sebuah lagu. Semua orang tidak merasa lega untuk waktu yang lama. Kedengarannya bagus, kedengarannya sangat bagus. Ya Tuhan, dia benar-benar seperti peri, dia dewi sempurna di hatiku. Peri yang tak tertandingi seperti itu, siapa yang akan bersamanya? Made, ketika aku berpikir Nona Ye Han akan bersama pria lain, hatiku sakit. Pada saat ini, bukan hanya para tamu pria yang terkesan dengan sikap Nona Ye yang tak tertandingi. Bahkan semua wanita terkenal dan cantik yang hadir merasa malu. Bahkan kedua gadis kecil Wang Mengmeng dan Lin Ziluo pun tercengang. Bab 492. Bakat dan kecantikan Nona Ye Han telah melampaui ekspektasi. Ditambah dengan pengaruh kekuasaan dan status keluarga Ye, siapapun yang menikahinya tidak hanya akan menghemat perjuangan selama 500 tahun, berhasil memasuki kalangan masyarakat kelas atas, tetapi juga mendapatkan seorang wanita cantik, sungguh luar biasa. Semua orang terharu. Lampu di aula perjamuan tiba-tiba menyala. Pemandangan secara bertahap menjadi lebih jelas. Dan putri keluarga Ye, yang selama ini berdiri menyamping di tangga, akhirnya tidak lagi memiliki penutup. Dia menghadap mata semua orang dan berbalik. Puff! Seorang anak orang kaya generasi kedua yang baru saja menyesap sampahnya menyemburkannya di tempat. Matanya terbelalak, ekspresinya berubah, seolah-olah dia baru saja memakan kotoran. Nona Ye Han, yang awalnya adalah peri yang tak tertandingi, ternyata seperti hantu. Ini terlalu buruk, bukan? Wajah Yin, Yang, desis. Tamu-tamu yang tak terhitung jumlahnya yang hadir semuanya tersentak. Ada simpati, penyesalan, rasa iba, dan rasa puas di mata mereka, campuran berbagai perasaan, dan sebagainya. Singkatnya, suasana hatinya sangat rumit. Di pipi kanan Ye Han, terdapat tanda lahir berwarna merah gelap seukuran telapak tangan, hampir menutupi seluruh wajahnya. Terlihat agak menyeramkan. Tanda lahir itu berwarna sangat gelap dan menyatu sempurna dengan kulit, seolah-olah telah menembus tekstur kulit. Tanda lahir sebesar itu tidak dapat dihilangkan dengan metode medis biasa. Tidak heran Nona Ye Han tidak pernah menghadiri acara sosial. Sebelumnya beredar rumor bahwa keluarga Ye ingin melindunginya dan mencegahnya diganggu oleh dunia luar. Jadi, ini alasan sebenarnya. Sayang sekali, sungguh disayangkan, dia memiliki wajah samping yang begitu cantik. Jika dia tidak memiliki tanda lahir ini, dia pasti akan menjadi wanita tercantik yang tak tertandingi. Tetapi wajah lainnya, melihatnya membuat orang merasa mual, benar-benar merusak kecantikannya, seperti sebuah karya seni sempurna yang telah dihancurkan secara tidak manusiawi. Sebenarnya, sama saja seperti saat lampu dimatikan, Anda tidak perlu melihat wajahnya. Tidak,
Ketika aku memikirkan wajah Yin dan Yang yang menakutkan itu, hatiku panik, terlalu jelek. Sekelompok pria kaya. Awalnya, mereka berpikir bahwa meskipun Ye Han tidak cantik, tetapi berpenampilan biasa saja, itu masih bisa diterima. Lagi pula, dia adalah pewaris tunggal garis keturunan langsung keluarga Ye. Tetapi tanda lahir sebesar itu benar-benar agak mengejutkan, dan tidak senyaman orang biasa. Betapapun cantiknya profil itu, tidak akan bisa menutupi kekurangan fatal ini. Baru saja, Qin Wushuang, yang mengenakan gaun panjang biru langit, juga berjalan perlahan menuruni tangga, dan meraih lengan Ye Han. Han, tidak apa-apa, ayo. Terima kasih, Nona Wushuang, saya baik-baik saja. Mata Ye Han masih setenang air, dan sepertinya tidak ada gejolak di hatinya. Menghadapi suara desahan orang banyak, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sepertinya apakah kalian kecewa atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya sama sekali tidak peduli dengan pendapat kalian, baik itu indah atau jelek, itu urusan saya. Bukan giliran kalian untuk berdiskusi. Dengan pikiran yang begitu tenang, Chen Yuan menatapnya dengan hormat. Beberapa orang mengatakan di permukaan bahwa mereka tidak mempermasalahkan pendapat orang lain, tetapi di dalam hati mereka, berapa banyak orang yang benar-benar tidak mempermasalahkannya. Nona Qin masih cantik. Dibandingkan dengan keluarga Ye, keluarga Qin mungkin sedikit lebih rendah dalam kekuatan keluarga, tetapi kecantikan Qin Wushuang 100 kali lebih kuat daripada Ye Han. Kurasa Nona Wushuang adalah gadis nomor 1 di kota sihir. Ya, aku masih ingin memilih Nona Wushuang, Ye Han akan kuserahkan padamu. Saudara, jangan terlalu percaya diri, baik itu Qin Wushuang atau Ye Han, orang belum tentu menganggapmu tinggi, dan sekarang giliranmu untuk memilih. Seorang wanita terkenal mengejek sekelompok pria kaya. Orang-orang yang belak-belakan ini, sepertinya semua gadis di dunia terserah kalian untuk memilih. Mengapa kalian tidak melihat berapa banyak kati yang kalian miliki? Saudara, saudari Ye Han sungguh menyedihkan. Aku tidak tahu apakah tanda lahir di wajahnya bisa disembuhkan. Wang Mengmeng berkata dengan menyesal. Seharusnya tidak disembuhkan. Keluarga Ye sangat kaya, lebih kaya dari keluargaku. Jika bisa disembuhkan dengan baik, teknologi medis tercanggih di dunia mungkin sudah disiapkan. Dan tetap saja seperti ini, yang menunjukkan bahwa teknologi medis saat ini sama sekali tidak mampu menangani tanda lahir sebesar itu, dan tanda lahirnya masih menempel di sekitar mata, yang tidak bisa diobati dengan laser. Lin Ziluo menganalisis secara rasional. Sungguh tidak mungkin untuk mengatasinya, karena mereka sama sekali tidak ingin mengatasinya. Chen Yuan tersenyum penuh makna. Apa? Kakak, apa yang kau bicarakan? Setiap gadis menyukai kecantikan. Jika tanda lahir yang jelek seperti itu bisa disembuhkan, mengapa dia tidak ingin disembuhkan? Wang Mengmeng terus bertanya. Ini hanya tebakanku. Sulit untuk mengatakan apakah itu tanda lahir atau bukan. Saya akan bisa menilainya setelah berinteraksi langsung dengannya. Mungkinkah tanda lahir di wajahnya palsu? Tapi mengapa dia membuat tanda lahir palsu, dan tanda lahir ini sangat nyata, benar-benar tidak terlihat seperti palsu? Selanjutnya, adalah proses makan malam ulang tahun yang biasa. Ye Tianjun, Ketua Longhua Capital, Sekretaris Zhou Wenzong, dan Nona Ye Tianling, menemani Ye Han untuk memotong kue ulang tahun. Turut hadir pula Ketua Sulin Group, Tuan dan Nyonya Sang. Ketua Wei Pin Club, Tuan dan Nyonya Sen. Ketua Gold East Group, pasangan pecinta teh susu. Ketua OPTO Mobile, Tuan Chen. Ada juga keluarga Zheng dari Hong Kong, keluarga Xiang, keluarga Zhou, keluarga Guo, keluarga Long di ibu kota, keluarga Huo, dan anggota keluarga besar lainnya yang datang satu persatu. Penampilan para bos legendaris di berita TV telah mengejutkan perhatian banyak orang. Mereka semua datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada putri keluarga Ye. Terlihat jelas bahwa keluarga Ye sangat luar biasa. Semuanya, terima kasih banyak telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk datang ke pesta ulang tahun putri kecil saya, suatu kehormatan bagi saya. Di sini, di hadapan begitu banyak tokoh elit di Shanghai, serta keluarga-keluarga besar, perusahaan-perusahaan besar, dan tamu serta teman-teman dari kelompok-kelompok besar, sebagai Ketua Longhua Capital, saya mengumumkan satu hal. Mulai hari ini, putri saya, Ye Han, secara resmi akan mengambil alih posisi Wakil Presiden Longhua Group dan bergabung dengan Dewan Direksi. Saya akan mentransfer 50,00% dari 20,00% saham saya di Longhua Group kepada putri kecil saya. Mulai sekarang, Ye Han akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di Longhua Group selain saya. Tepuk tangan meriah dari semua. Begitu Ye Tianjun mengatakan ini, hadirin langsung bertepuk tangan meriah. Banyak orang tercengang. Sungguh tak terduga. Ye Han baru berusia 22 tahun, dan dia telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di Longhua Group, memiliki 20,00% saham, dan juga menjadi wakil presiden grup tersebut.
Jangan remehkan 20,00% saham tersebut. Longhua Group memang tidak terlihat mencolok, tetapi semua perusahaan di bawah kendalinya memiliki nilai pasar lebih dari 5.000 triliun. 20,00% saham tersebut setara dengan aset senilai 3.000 miliar. Besarnya angka tersebut sungguh mencengangkan. Bab 493. Keputusan ini mengejutkan banyak tamu. Ada ratusan orang di keluarga Ye, dan mereka tampak sedikit tidak senang. Keputusan Ye Tianjun terlalu mendadak. Tidak ada tanda sama sekali, dan tidak ada diskusi dengan keluarga sebelumnya. Memang benar Anda menyayangi putri Anda, tetapi bukankah agak berlebihan jika Anda memberikan 20% saham sekaligus kepadanya? Grup Longhua sangat besar, dan ini bukan perusahaan kecil. Bagaimana mungkin Anda tidak berdiskusi dengan keluarga Anda ketika membuat keputusan seperti itu? Tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Karena Ye Tianjun telah mengeluarkan surat pengalihan saham dan menandatanganinya di tempat. Di depan begitu banyak tamu terhormat, sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun. Namun, tidak mudah bagi Ye Han untuk benar-benar mengambil alih grup Longhua. Setelah penandatanganan perjanjian selesai, banyak orang memandang Ye Han dengan cara yang berbeda lagi. Ini adalah wanita kaya yang bernilai 3.000 miliar. Bahkan jika jelek, Ren masih bisa diterima. Sungguh tidak mungkin, setelah mengejarnya, menikahinya, dan membesarkan beberapa selir di luar, bukankah itu mustahil? Orang kaya yang tidak memiliki beberapa kekasih. Apakah penting apakah istrinya cantik atau tidak? Sama sekali tidak penting. Wanita yang benar-benar dapat membantu pengembangan kariernya adalah kandidat istri terbaik. Kebanyakan dari mereka adalah pria kaya yang cerdas. Demi pengembangan karir, bahkan dengan wajah yin dan yang, masih banyak pria yang menyenangkan Ye Han. Nona Ye, ini hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Anda, giok hijau kaisar jenis es, lihat apakah Anda menyukainya. Nona Ye, saya menyiapkan kaligrafi dan lukisan untuk Anda, yang merupakan karya asli Wang Sisi. Saya membelinya di lelang seharga 3.000 juta yuan. 3.000 juta untuk membeli karya asli Wang Sisi. Apakah Anda takut itu palsu? Siapa bilang, ini pasti asli, saya sudah meminta ahli untuk menilainya. Nona Ye, saya tahu Anda pandai bermain biola, jadi saya memesan biola untuk Anda dari keluarga Guarneri. Keluarga Guarneri. Saya dengar biola buatan keluarga ini bisa dianggap sebagai simbol kualitas. Biola mereka sangat langka, dan harganya setidaknya jutaan. Jika dimainkan oleh maestro terkenal, harganya bisa mencapai puluhan juta, bahkan lebih dari juta pun bukan tidak mungkin. Meskipun Ye Qianjin kita tampaknya tidak terlalu tampan. Namun masih banyak putra-putra kaya yang memberinya hadiah. Dan hadiah-hadiah itu cukup mahal. Setidaknya jutaan untuk permulaan. Tapi tatapan tenang Ye Han seolah mampu membaca hati orang-orang. Putra-putra kaya, pria-pria tampan, dan para elit ini mungkin lebih tertarik pada kekuatan keluarga di belakangnya. Atau saham 20% miliknya di grup Longhua. Orang-orang ini bersikap hormat dan menyanjung di permukaan, tetapi sebenarnya, rasa jijik di mata mereka sama sekali tidak dapat disembunyikan. Tidak peduli seberapa mahal hadiah yang mereka berikan. Hati Ye Han selalu tenang. Nona Ye, saya belum menyiapkan hadiah apapun, tetapi saya telah menyiapkan sebuah partitur piano, saya harap Anda menyukainya. Kata seorang pemuda elegan sambil tersenyum. Dia adalah putra dari keluarga kaya di Hong Kong, keluarga Zhengbo. Berbicara tentang bermain piano, saya sepertinya teringat seseorang. Bukankah Tuan Yan sangat pandai bermain piano? Dia disebut pangeran piano kecil di internet. Zhengbo, tolong berhenti pamer dan jangan pamer di depan bos yang sebenarnya. Singkirkan kapak itu. Benar, kemampuan piano Tuan Yan memang sangat bagus. Kudengar bahkan Lang Shen pun merasa malu dengan dirinya sendiri. Kenapa tidak mengundang Tuan Yan untuk memainkan sebuah lagu? Tepuk tangan meriah. Di bawah pujian beberapa generasi kedua yang kaya raya. Semua orang kembali menatap Chen Yuan secara serentak. Perhatian semuanya. Bahkan Ye Han dan Qin Wushuang pun tak terkecuali. Mereka tampak seperti sedang memuji Chen Yuan di permukaan, tetapi terdengar seperti sedang menyanjungnya. Ada yang aneh, kalian semua tampak familiar, keluarga Zheng, keluarga Wang, keluarga Ma, dan keluarga Guo, tua dan muda, tadi mereka sangat dekat dengan Li Jiamu, dan sekarang mereka menoleh untuk memuji saya. Bukankah ini ilmiah? Kalian semua tahu bahwa orang tua itu sangat pandai bermain piano, tetapi sekarang kalian sengaja memberi saya kesempatan untuk pamer. Apakah benar-benar baik hati untuk sengaja membawa topik ke Laosu dengan bernyanyi bersama? Pasti ada iblis dalam situasi abnormal ini. Nima tidak mungkin menjadi lubang, kan? Secercah kecurigaan muncul di hati Chen Yuan. Katakanlah 1 jam yang lalu. Setelah Li Jiamu dilempar paksa dari kapal, dia sangat marah dan tidak bisa tenang. Dia tidak bisa membuat Chen Yuan begitu sombong.
Dia tidak bisa menahan napas. Jadi satu rencana gagal, dan rencana lain dibuat. Dia telah dengan cermat menyelidiki kepribadian Chen Yuan. Di permukaan, anak ini terlihat tenang, tetapi sebenarnya dia sangat suka pamer. Setiap kali ia menghadiri pesta makan malam besar atau acara kumpul-kumpul penting, ia selalu memamerkan kemampuan bermain pianonya. Tujuannya untuk memikat hati para gadis. Namun, kemampuan bermain pianonya memang telah mencapai tingkat yang luar biasa, mengubah kerusakan menjadi keajaiban. Bahkan para maestro piano terbaik dunia pun memujinya. Jika dibandingkan dengan kemampuan sebenarnya, kemampuan penampilannya akan mencapai level di atas level istana. Tentu saja, ia perlu memanfaatkannya dengan baik pada acara-acara penting. Bukankah bakat hanya untuk pamer? Jika ia tidak memamerkan bakatnya, maka percuma saja ia menguasai bakat tersebut. Begitulah keyakinannya. Pada acara penting hari ini, para wanita dan gadis cantik terkenal di Shanghai berkumpul satu demi satu. Dengan sifat Chen Yuan yang suka pamer, tidak heran ia tidak memamerkannya. Bisa dikatakan seperti ini. Analisis Li Shao tentang kepribadian Chen Yuan telah dipahami dengan jelas. Karena ia ingin pamer, inilah kesempatannya. Li Jiamu segera menelepon, menghubungi Zheng Shao, Wang Shao, Guo Shao, Ma Shao, dan orang-orang lain yang memiliki hubungan dekat dengannya, dan memberi mereka beberapa instruksi. Dia ingin sengaja menciptakan kesempatan bagi Chen Yuan untuk memamerkan keahliannya. Tetapi piano itu sudah dimanipulasi. Selama Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk memamerkan keahliannya, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Pangeran piano kecil, apa yang kupikirkan tentang wajahmu? Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Banyak wanita dan wanita cantik terkenal memandang Chen Yuan dengan makna yang rumit. Meskipun Tuan Yan terlibat dalam banyak skandal akhir-akhir ini, saya selalu ragu tentang karakternya, tetapi dia luar biasa dalam bakat. Tidak perlu dikatakan lagi. Di Fox Sound, video penampilan pianonya telah lama menembus 100 miliar penayangan. Saya pernah tertarik dengan temperamennya, tetapi sayang sekali. Ayolah, Tuan Yan, keahlian pianomu populer di seluruh internet, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani memainkan kapak di depan sang master. Ayo, pianonya sudah siap. Ini piano kelas atas impor dari luar negeri. Sebuah piano mewah dibawa oleh para staf. Zheng Shao, Ma Shao, Guo Shao, Wang Shao, dan yang lainnya saling pandang, dengan senyum sinis tipis di sudut mulut mereka. Mata Chen Yuan tajam, dan dia langsung menangkapnya. Karena semua orang begitu antusias, kalau begitu aku akan mempermalukan diriku sendiri. Tak sanggup menerima keramahan itu, Chen Yuan mengangguk setuju. Dengan satu tangan di punggung, ia berjalan menuju Ye Han dengan langkah percaya diri dan anggun. Namun, ia tidak duduk di kursi piano. Aku tidak ingin bermain piano hari ini. Aku ingin bermain biola. Apakah Nona Ye bisa meminjam biola? Bab 494. Sangat takjub. Smoke selalu melakukan hal-hal yang seringkali tak terduga. Apa kau yakin ingin bermain biola dan bukan piano? Kau tahu, biola dan piano adalah dua instrumen yang sangat berbeda. Hanya karena kau memiliki pengetahuan mendalam tentang piano bukan berarti kau bisa bermain biola dengan baik. Energi setiap orang terbatas. Kemampuan belajar juga terbatas. Jika kau ingin menguasai piano dan mencapai tingkat penampilan di atas tingkat master, kau tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga perlu berlatih keras siang dan malam. Sekarang seseorang menciptakan kesempatan bagimu untuk berpura-pura agresif. Jika kau tidak memanfaatkannya, mengapa kau ingin bermain biola? Tuan Yan, bukankah Anda memiliki terlalu banyak hobi? Anda hebat dalam bola basket. Hebat dalam bermain piano. Hebat dalam permainan Go. Juga menari dan bernyanyi. Sekarang Anda bisa bermain biola. Apakah Anda benar-benar melakukannya? Atau apakah Anda melihat Nona Ye Han pandai bermain biola, jadi Anda hanya melakukan apa yang Anda sukai dan menambah hobi Anda yang biasa? Jangan memaksakan diri. Jika kau tidak berprestasi baik di bidang keahlianmu, mengapa kau melakukan semua hal mewah ini sepanjang hari? Apakah Tuan Yan juga bisa bermain biola? Ye Han bertanya sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu terkejut, matanya tetap tenang. Lumayan, kata Chen Yuan dengan tenang. Ding, operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Ye Han. Usia, 22 tahun. Tinggi, 170 cm. Berat, XNUMX. Nilai wajah, 9,7 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 0 poin. Mengikat hubungan menjilat anjing. Ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 60 poin. Poin penguatan dapat memperkuat atribut fisik host, termasuk kekuatan, konstitusi, kelincahan, semangat, del.
Keterampilan bonus. Kemahiran psikologi, kemahiran biola, kemahiran kaligrafi, tingkat bahasa Inggris, tingkat bahasa Jepang, operasi kesadaran Raja Puncak Ngarai. Tingkat penampilan 9,7 poin. Evaluasi sistematis itu benar-benar mengejutkan Chen Yuan. Di antara semua gadis yang pernah dia temui, yang memiliki penampilan tertinggi adalah Qin Wushuang, dengan skor 9,6. Sosok, penampilan, dan temperamennya semuanya sempurna dan tanpa celah. Ini hanya 9,6 poin. Terlihat betapa ketatnya kriteria evaluasi sistem ini. Misalnya, bintang besar di industri hiburan, Fan Bingbing, hanya sekitar 7 poin dalam sistem. Dan peringkat 9,7 poin, apakah ini benar-benar yang bisa didapatkan oleh wanita dengan tanda lahir jelek di wajahnya? Mustahil. Jangan percaya. Mata bisa menipu, tetapi sistem seringkali mampu melihat semuanya. Tidak peduli seberapa nyata tanda lahir di wajah Anda. Evaluasi sistem tidak mungkin salah. Seorang bintang besar dengan skor 9,7 mungkin akan membuat jalanan lumpuh saat dia keluar, kan? Gelombang pujian ini pasti. Saya sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Tuan Yan memiliki berbagai macam hobi. Saya sangat menantikan penampilan Anda. Ye Han tersenyum tipis, dan menyerahkan biola di tangannya kepada Chen Yuan. Sistem, tingkatkan kemampuan bermain biola saya. Ding. Karena host belum memperoleh keterampilan ini, 10 poin penguatan perlu dikurangi dari host untuk memahami keterampilan biola. Apakah Anda yakin dengan pengurangan ini? Kurangi. Ding. Penguatan berhasil, selamat kepada host atas perolehan kemahiran keterampilan biola. Sistem, saya ingin memperkuat kemahiran biola 100 tahun. Ding. Kemahiran biola 100 tahun membutuhkan konsumsi 20 poin peningkatan host. Bolehkah saya bertanya apakah host telah ditingkatkan? Konfirmasi peningkatan. Ding. Peningkatan selesai, selamat atas keterampilan biola host, dan pemahaman tingkat jiwa. Total 30 poin peningkatan host telah dikurangi untuk peningkatan ini, dan poin peningkatan yang tersisa 89 poin. Ketika Chen Yuan mengambil biola dari Ye Han, keterampilan bermain biola yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Seolah-olah keterampilan ini telah ditempa ribuan tahun yang lalu, dan telah tertanam dalam pikirannya, hampir menghasilkan reaksi naluriah di tubuhnya. Tidak perlu berpikir. Dia bisa memainkan musik yang paling indah. Karena ingatan otot lebih cepat daripada ingatan otak. Chen Yuan memejamkan mata dan tetap diam selama lebih dari 10 detik. Meng, apakah kakak Chen Yuan benar-benar tahu cara memainkan biola? Tanya Lin Ziluo. Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat kakakku bermain biola, dan tidak ada alat musik seperti itu di rumah. Wang Mengmeng juga tampak curiga. Rasanya aku sudah lama bersama Chen Yuan, tapi aku belum pernah benar-benar mengenalnya. Berapa banyak kejutan dan bakat yang kau miliki yang tidak kami ketahui? Mengapa kau seperti kantung harta karun Doraemon? Kau tidak pernah tahu apa yang akan kau keluarkan di detik berikutnya. Semua mata tertuju. Semua tertuju pada Chen Yuan. Apakah itu memalukan? Atau biasa-biasa saja? Atau menakjubkan semua orang? Kenapa kau tidak cepat mulai? Masih meracik palu di sini. Chen Yuan menutup matanya dan meracik selama 1 menit penuh sebelum membukanya. Biola terbagi menjadi 8 bagian, kepala biola, badan biola, leher biola, batang biola, senar biola, jembatan biola, dan busur biola. Chen Yuan mengelus badan biola. Rasanya seperti menyentuh anak sendiri. Akrab dan hangat. Detik berikutnya, biola itu bertengger di lehernya. Sebuah karya yang mengejutkan dan familiar dimainkan olehnya. Kali ini bukan suara gemericik air, juga bukan naik turun secara bertahap. Tapi di awal, sang raja meledak. Musik yang mengejutkan dan merinding seketika menyapu penonton. Terjadi badai dahsyat, dengan ritme yang kuat seperti gelombang besar, yang langsung menyentuh hati setiap orang. Aura yang luar biasa itu benar-benar meledakkan jiwa. Hanya butuh 3 detik. Hanya 3 detik. Semua orang bersemangat. Rasanya mendidih. Darah mulai terbakar. Apakah ini, Kuan Yu Tianxia? Mengapa musik Kuan Yu Tianxia bisa dimainkan dengan biola? Ini tidak benar, sungguh tidak benar. Ritme musik ini bahkan lebih eksplosif daripada versi asli, Kuan Yu Tianxia. Dia membunuh penampilan tim musik internasional papan atas sendirian. Ya Tuhan! Kedengarannya sangat bagus, kedengarannya sangat bagus. Aku sangat bersemangat, mengapa aku tidak bisa mengendalikan emosiku? Terlalu mudah terbakar, membakar penonton dalam sekejap, asapnya selalu luar biasa. Astaga! Permainan biola Pak Yan bahkan lebih hebat daripada permainan pianonya. Ya Tuhan, apakah dia jenius serba bisa? Musik terus menggelegar. Dengan biola di tangan Chen Yuan, seolah-olah ia bermain dengan arogansi yang mendominasi. Para penonton terkejut. Ini adalah darah yang meresap jauh ke dalam jiwa. Seolah-olah kedua pasukan saling berhadapan, jutaan pasukan berkumpul di kaki mereka.
Atas perintah Tuan Yan, jutaan pasukan, seperti 10.000 kuda yang berpacu, menyapu dunia, berpacu melintasi medan perang, melintasi masa lalu dan masa kini. Keangkuhannya, ketajamannya, kekuatannya lebih besar dariku. Itu akan membuatmu tanpa sadar ingin mengikutinya dan mengaguminya. Bahkan jiwa pun mulai gemetar. Pada saat ini, Chen Yuan tampak seperti Raja Langit dan Bumi, memerintah dunia. Satu lagu telah berakhir. Kerumunan itu tidak kembali sadar untuk waktu yang lama. Selain terkejut, itu masih tetap terkejut. Selain darah, atau darah. Terpesona, berbahagialah. Bab 495. Benar sekali, pertunjukan ini memang pantas disebut sebagai pertunjukan musik tingkat jiwa. Saat ini, bahkan para feminis, yang selama ini memandang Chen Yuan dengan tidak senang, mengungkapkan kekaguman mereka terhadap bakatnya dari lubuk hati mereka. Apa arti dari tingkat jiwa? Artinya telah melampaui tingkat master, melampaui tingkat aula, dapat langsung menyentuh jiwa manusia, dan membuat orang bersorak, berteriak, sedih, berduka, marah, berdarah, del. Tanpa disadari. Dengan irama musiknya, Anda akan mulai merasakan berbagai emosi tanpa sadar. Menyentuh hati manusia, suara yang menggema akan bertahan selama 3 hari. Inilah musik jiwa. Seluruh tempat hening. Hening. Detik berikutnya. Tepuk tangan meriah. Beberapa bahkan meneteskan air mata kegembiraan. Sangat bagus, sangat bagus. Bagaimana jika aku tidak bisa mendengar musik seperti ini di masa depan? Aku sangat sedih. Berhenti bicara, aku rela melakukan kekerasan dalam rumah tangga demi pria ini. Untungnya, aku baru saja mengeluarkan ponselku dan mengambil foto seluruh prosesnya. Kalau aku mengunggahnya di Fox Sound, aku takut malah jadi viral. Apakah Bos Yan benar-benar bajingan? Kenapa aku merasa ingin menjadi bajingan karena dia? Mungkinkah aku yang bajingan? Seorang selebriti wanita cantik bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Qin Wushuang memandang Chen Yuan dengan berbeda. Meskipun dia juga melihat video Chen Yuan bermain piano di internet. Tetapi menonton video di internet dan mengalaminya secara langsung, perasaannya benar-benar berbeda. Chen Yuan saat ini, sungguh luar biasa. Keangkuhan yang mendominasi dunia justru merupakan temperamen yang paling memikatnya. Begitulah seharusnya seorang pria. Berkuasa atas alam semesta dan memiliki kekuatan untuk memerintah dunia. Dan dia juga baru saja memastikan bahwa stigma Chen Yuan sengaja dicemarkan. Tetapi sejauh ini, dia tidak pernah membela diri. Di hadapan kekuatan dan bakat absolut, bahkan jika ada sedikit stigma, itu mungkin tidak berarti bagi pria ini. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan plus 10. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan plus 10. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 85 poin. Benar saja, begitu lagu Chen Yuan berakhir, tingkat kesukaan pasangan yang menjilat anjing itu langsung meroket. Yang pertama merasakan dampaknya adalah Nona Qin. Tingkat popularitasnya justru meroket hingga mencapai 85 poin. Tingkat ketertarikan ini sudah membuat jantungku berdebar kencang. Chen Yuan tersenyum tipis dan mengangguk ke arah Qin Wushuang. Mata gadis itu berbinar dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Meng-meng, biola kakak Chen Yuan sangat bagus, aku sangat bersemangat, apalagi yang dia tahu. Sangat hebat, aku sangat mengaguminya, ini Chen Yuanku, kakak Yuan, aku tidak boleh membiarkan kakak Chen Yuan direbut oleh rubah genit lainnya, kakak hanya boleh menjadi milik kita. Lin Ziluo berkata dengan tatapan menggoda, tetapi juga tatapan waspada. Dia menyukai apa yang Chen Yuan sukai hingga membuatnya tergila-gila. Tetapi pada saat yang sama, dia khawatir bahwa kakaknya terlalu luar biasa, terlalu menarik, terlalu berbakat, dan terlalu kaya, sehingga dia bukanlah pria yang bisa dia kendalikan. Ada perasaan khawatir tentang untung rugi. Dia dulu merasa bahwa laki-laki di sekitarnya tidak cukup baik, tetapi setelah bertemu Chen Yuan, dia menyadari bahwa laki-laki yang terlalu baik tidak baik. Tekanan persaingannya terlalu besar. Kau harus selalu waspada terhadap munculnya pesaing, dan kau harus memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hati pria ini. Kakak, tidak bisakah kau sedikit menahan diri? Bisakah kau berhenti memancarkan pesonamu yang tak punya tempat untuk beristirahat? Tingkat kesukaan Lin Ziluo telah meningkat menjadi 99 poin, dan semakin stabil sekarang, tetapi masih gagal menembus skor penuh 100 poin. Wang Mengmeng. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 96 poin. Ding. Target penjilat anjing, Wang Mengmeng, tertarik oleh bakat dan pesona tuan rumah, dan tingkat kesukaannya menembus 96 poin, dan tuan rumah diberi hadiah plus 10 poin penguatan. Ding. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 99 poin. Detik berikutnya, notifikasi sistem terdengar lagi di benak Chen Yuan. Tingkat kesukaan Wang Mengmeng meningkat lagi. Chen Yuan terdiam. Tingkat kesukaan adikku terus meningkat, dan tatapan matanya semakin aneh.
Ini benar-benar akan menimbulkan masalah. Aku hanya ingin membalas serangan orang lain, Kak, bisakah kau berhenti ikut-ikutan bersenang-senang? Tepat ketika Chen Yuan sudah membuat rencana dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah lagi mengajak Wang Mengmeng untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu. Ye Han, yang selalu tenang dan bijaksana, dengan mata datar, tampak merasakan gejolak di hatinya. Dia berpikir bahwa Chen Yuan bisa memainkan biola. Dan tingkat pencapaiannya pun tidak boleh rendah. Karena Yan selalu berani mengatakan ini, dia tentu saja memiliki dua kuas. Tapi dia benar-benar menunggu sampai akhir penampilan Chen Yuan. Dia masih terkejut. Tingkat kemampuan bermain biola Chen Yuan melebihi ekspektasinya. Bahkan gurunya, maestro biola terbaik dunia, tampak tak berarti di hadapan pria ini. Chen Yuan tampaknya telah mencapai ranah penampilan tingkat jiwa yang bahkan diincar gurunya sepanjang hidupnya. Ranah penampilan tingkat jiwa hanya ada dalam imajinasi, dan tidak ada seorang pun yang pernah mencapai ketinggian seperti itu dalam kenyataan. Tapi hari ini, dia merasakannya. Pria itu memainkan biola, menembus dinding dimensi dan masuk jauh ke dalam jiwa. Itu mencapai ketinggian yang tidak bisa dia tandingi. Ye Han. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 10 poin. Meskipun dia merasa itu luar biasa, dan dia benar-benar mengagumi bakat Chen Yuan, tetapi wanita ini sedikit terlalu tenang. Dia hanya sedikit kehilangan pandangannya, lalu dengan cepat kembali normal. Ini adalah wanita yang sangat bijaksana. Sepertinya dia tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain, juga tidak akan mudah tertarik. Tingkat kesukaan 10 poin seharusnya hanya berada di level orang yang lewat. Jiang Manying. Kesukaan plus 20. Jiang Manying. Kesukaan plus 20. Jiang Manying. Kesukaan plus 20. Kesukaan saat ini, 0 poin. Yang paling mengejutkan Chen Yuan adalah ratu film yang membawa pacarnya bertemu berbagai tokoh besar di industri hiburan tampaknya memiliki kesan yang sangat berubah tentangnya. Tuan Yan ini tampaknya sedikit berbeda dari yang kubayangkan. Dia benar-benar memiliki bakat yang nyata, kata Jiang Manying dengan ekspresi terkejut. Apa bedanya? Sekaya dan seberbakat apapun kamu tetap bukan bajingan yang selalu menyerah. Kata pacar Jiang Manying, Bai Wendong, sedikit kesal. Rasanya seperti di pesta hari ini, para bintang ini tidak memiliki keberadaan, dan banyak orang yang hadir dapat mengabaikan mereka. Tidak ada perasaan begitu cantik dan dicari oleh orang lain. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan datang ke pesta seperti ini. Benar. Sebaik apapun orang lain, mereka tidak sebaik kakak Wendong yang memperlakukanku dengan sepenuh hati. Aku paling menyukai kakak Wendong. Asalkan kau tahu. Saudara Wendong, sebagian besar tamu terhormat di jamuan makan hari ini adalah orang kaya atau orang-orang berpengaruh. Mereka berbeda dari penggemar kita dulu. Jangan terbawa perasaan. Nanti aku akan mengajakmu bertemu beberapa sutradara dan produser besar. Wah, sikapmu lebih baik. Bab 496. Jiang Manying sudah lama tidak mendapat tawaran peran. Sejak hubungannya dengan Bai Wendong terungkap 2 tahun lalu. Popularitasnya terus menurun. Banyak penggemarnya berubah menjadi penggemar yang membencinya. Bisnisnya mengalami kemunduran besar. Jika dia tidak memiliki jaringan yang luas dan mengenal banyak sutradara hebat, dia pasti akan terpuruk. Tapi sekarang dia hampir mencapai titik itu. Butuh banyak usaha baginya untuk menghadiri pesta makan malam ini, karena dia tahu pasti akan ada banyak sutradara dan produser besar yang hadir. Dan peringkatnya pasti tidak rendah. Karena sutradara atau produser yang dapat berpartisipasi dalam makan malam hari ini pasti bukan orang sembarangan. Tidak ada yang namanya ketenaran dan pengaruhnya di kalangan industri film. Saya khawatir Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Segera. Dia menggandeng tangan Bai Wendong dan menghampiri seorang sutradara bertubuh pendek. Meskipun tinggi badan sutradara itu kurang dari 1,5 meter, dia sangat terkenal di kalangan industri film, tidak hanya di kalangan industri film, tetapi juga di seluruh negeri. Dia lebih terkenal daripada mantan Tiger Lord. Selain sebagai sutradara, ia juga seorang penulis skenario, penulis, dan produser, dan ia memiliki sebuah rumah mewah di Shanghai. Bakat sutradara ini telah diakui oleh publik. Halo sutradara Guo, sudah lama saya tidak bertemu Anda, saya ingin mengajak Anda bersulang. Ini Manying. Sudah lama saya tidak bertemu Anda, apa yang sedang Anda garap akhir-akhir ini, tanya sutradara hebat Guo Jing. Saya tidak banyak syuting, akhir-akhir ini saya menganggur di rumah, saya tidak ingin bertanya kepada sutradara Guo apakah ada peran yang cocok untuk saya. Manying, kamu tidak mengatakannya tadi, saya kebetulan sedang syuting film akhir-akhir ini, tetapi pemeran utamanya sudah ditentukan. Guo Jing ragu-ragu. Sutradara Guo, apakah Anda bercanda? Manying saya adalah ratu film internasional. Dia telah memenangkan peran penting di Hollywood sebelumnya. Anda tidak ingin dia memainkan peran pendukung, bukan? Sebelum Jiang Manying dapat berbicara, Bai Wendong, yang berdiri di samping, menjadi marah.
Di permukaan, tampaknya dia membela Jiang Manying, tetapi sebenarnya, dia menyinggung seseorang dengan membuka mulutnya. Wendong, jangan bicara, maaf, Direktur Guo, bukan itu maksudku. Jiang Manying tampak meminta maaf. Aku tahu kau tidak bermaksud begitu, tapi aku benar-benar tidak punya peran yang cocok untukmu di sini, Manying, sebaiknya aku memperingatkanmu, akui kenyataan, dan kenali bakat-bakat di sekitarmu. Ejek Direktur Guo. Bai Wendong ini benar-benar menganggap dirinya seperti bawang hijau, berpikir bahwa dia bisa bertindak semaunya setelah dipuji oleh keluarga Nona Ma baru-baru ini. Terlalu naif, kan? Sutradara Guo, maafkan saya. Saya minta maaf, saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Guo Jing mengabaikan mereka berdua dan melangkah pergi. Wendong, kenapa kau bicara seperti itu? Sayang, aku hanya tidak ingin kau menderita karena kesalahanmu. Kau adalah ratu film, bagaimana mungkin kau hanya berperan sebagai pemeran pendukung? Bahkan jika kau tidak menghasilkan uang atau bekerja suatu hari nanti, aku akan mendukungmu. Kau harus percaya padaku. Wendong, kau sangat baik. Jiang Manying awalnya sedikit marah, tetapi di bawah kata-kata manis Bai Wendong, dia langsung luluh. Manying, kau lihat kita hampir bertunangan, tidak bisakah kau menyerahkan dirimu padaku? Kita sudah saling mencintai selama 2 tahun, tidakkah kau merasa lega menyerahkan dirimu padaku? Malam ini. Tidak, Wendong, mari kita tunggu sampai setelah pertunangan. Manying, kau terlalu konservatif. Aku belum pernah melihat wanita yang lebih konservatif darimu di industri hiburan. 2 tahun, aku sudah bertahan selama 2 tahun, aku benar-benar tidak tahan lagi. Wendong, aku tahu kau telah banyak berkorban untukku, jadi kau harus bersabar selama 1 bulan lagi, dan setelah 1 bulan kita akan. Baiklah, untukmu, aku rela melakukan apa saja, kaulah yang paling membuatku mencintaimu. Bai Wendong mengangguk sambil tersenyum lembut. Bagaimana mungkin dia, seorang pria dengan darah yang kuat, benar-benar bertahan selama 2 tahun? Setiap kali kau tidak setuju, aku akan keluar dan mencari wanita lain. Sekarang, aku sudah mendekati keluarga Nona Ma. Dengan dukungan keluarga Nona Ma, kau, aktris yang sudah keren, tidak begitu penting. Alasan mengapa aku masih berakting denganmu? Hanya karena darahmu. 2 tahun, aku menghabiskan 2 tahun untukmu, bagaimana aku bisa melepaskannya jika aku tidak mendapatkan darah pertamamu? Tunggu saja. Aku akan bertahan 1 bulan lagi, menerima darah pertamamu, dan mencampakkanmu. Made. Sudah aku bilang biarkan aku menanggungnya. Aku akan menunjukkan kesabaranku. Chen Yuan memiliki mata dan telinga yang tajam. Kemampuan menangkap yang hebat. Dia sepertinya telah menemukan adegan memalukan Jiang Yinghou yang ditolak dengan kejam. Meng, kau pergi ke Jiang Manying, berikan kartu namaku padanya, dan katakan padanya bahwa jika dia ingin membuat janji untuk film, dia bisa pergi ke kota film dan televisi baru. Tuan, Yan bersedia berinvestasi dalam film besar untuknya. Baik, Kak. Wang Mengmeng sangat patuh. Kemampuan akting Jiang Manying sangat bagus, kakaknya pasti bisa menghasilkan uang dengan berinvestasi di film untuknya. Selain itu, untuk pembangunan kota film dan televisi, wajar untuk merekrut lebih banyak aktor untuk mengembangkan kota film dan televisi sedikit demi sedikit. Mengundang aktor terkenal untuk syuting dapat mendorong gelombang pengunjung ke kota film dan televisi yang baru. Meskipun popularitas Jiang Manying telah menurun, tetapi ketenarannya tetap hidup. Netizen di seluruh negeri mengenalnya. Chen Yuan ingin memasuki industri film dan televisi, jadi dia tentu saja harus giat merekrut talenta. Kak Manying, apakah kamu masih mengenalku? Aku tetangga sebelahmu. Wang Mengmeng memberikan kartu nama setelah selesai berbicara. Hanya ada 2 karakter di kartu nama itu, Tuan Yan. Kemudian ada nomor telepon dan ID WeChat. Sederhana dan jelas. Tanpa embel-embel. Tidak seperti beberapa orang, ada banyak gelar dan sebutan di kartu nama. Aku khawatir orang lain tidak tahu betapa hebatnya kamu. Umumnya, orang yang benar-benar hebat tidak akan mencantumkan gelar apapun di kartu namanya, karena dia sama sekali tidak membutuhkan perkenalan di kartu nama. Kartu nama ini dicetak oleh Chen Yuan beberapa hari yang lalu. Hanya untuk berpartisipasi dalam acara seperti ini, berpura-pura agresif. Aku ingat kau, adik perempuan cantik. Apa ini? Kakakku memintaku untuk memberikan kartu nama ini kepadamu, katanya aku bisa berinvestasi dalam film besar untuk kakak Manying. Jika kakak Manying tertarik, silakan hubungi kakakku. Terima kasih, adik kecil. Jiang Manying mengambil kartu nama itu dan berterima kasih padanya. Setelah Wang Mengmeng pergi, Bai Wendong menjilat bibirnya dengan obsesif. Gadis yang begitu lembut dan manis, dia terlihat sangat cantik, tetapi sayang sekali dia ditaklukkan oleh bajingan ini, Tuan Yan. Tapi seketika wajahnya menjadi gelap. Manying, kau tidak boleh menelepon. Kau pasti tahu orang seperti apa Tuan Yan itu, kan?
Bajingan seperti dia pasti akan meminta aturan tak tertulis darimu. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh kehilangan prinsipmu. Dan batasnya. Aku tahu, Wendong, jangan khawatir, bukankah kau masih percaya padaku? Keesokan harinya. Gedung Keuangan Dunia. Kantor Presiden Grup Bintang Besar. Guo Shao, Ma Shao, Zheng Shao, Wang Shao, Zhou Shao dan yang lainnya telah berkumpul. Tuan Muda Li, Chen Yuan ini benar-benar bajingan. Kemarin dia sudah mengatur piano dengan kualitas bermasalah, dan dia akan mempermalukannya. Semuanya berjalan lancar, tetapi anak ini tiba-tiba, seenaknya, berhenti bermain piano dan malah bermain biola, dan kemampuan bermain biolanya sangat bagus, lalu dia menjadi sangat terkenal, bahkan ketua grup Longhua secara pribadi mengiriminya kartu nama, mengobrol dan tertawa dengannya. Saya sedikit bingung, apakah anak ini beruntung, atau licik dan cerdik. Kalian begitu jelas sehingga semua orang bisa melihat bahwa kalian sengaja menipu. Dengan tingkat pengkhianatan dan kelicikan Tuan Yan, bagaimana mungkin dia bisa tertipu oleh kalian? Li Jiamu berkata dengan mata gelap. Dia mengambil secangkir kopi, menyilangkan kakinya, dan menyesapnya 2 kali. Baru saja, Sekretaris Qin Qian bergegas datang. Bab 497. Tuan, sesuatu telah terjadi, berita negatif di internet mulai berbalik. Apa yang terjadi? Tanya Li Jiamu dengan tenang. Tuan Muda, Anda bisa melihat sendiri. Qin Qian mengeluarkan tablet dan menyerahkannya kepada Li Jiamu. Sebuah judul berita yang sangat menarik perhatian tertulis di atasnya, wajah asli Tuan Bajingan. Lihatlah judul ini. Sangat menarik perhatian, sangat menarik perhatian. Dengan popularitas Chen Yuan saat ini di internet, mudah bagi orang untuk secara tidak sadar ingin mengklik dan melihatnya. Apakah Anda pikir ini berita asap hitam biasa? Maka Anda salah. Omong kosong ini jelas merupakan video pemutihan. Begitu video diklik, seorang bintang wanita yang familiar muncul di depan matanya. Siapa dia jika bukan Gao Xuanying? Halo semuanya, saya Gao Xuanying. Belakangan ini, saya jarang muncul di internet. Itu karena film baru sudah mulai syuting, jadi saya sibuk bekerja. Kurangi berita negatif tentang Cigaret. Cigaret selalu menjadi bos saya dan investor dalam film-film saya, jadi saya rasa perlu bagi saya untuk membelanya. Tidak ada bias, hanya kata-kata yang adil. Sebelumnya terungkap di internet bahwa Zhang Xiaoxiao, gadis yang hamil anak Tuan Yan, sebenarnya adalah lulusan Akademi Drama Shanghai. Dia adalah seorang aktris profesional. Dan Tuan Yan tinggal di Provinsi Hubei, sekitar Seoul, keduanya berjauhan, dan mereka belum pernah bertemu. Saya tidak tahu bagaimana mereka bertemu dan bagaimana mereka menikah. Selain itu, kecuali Zhang Xiaoxiao, semua gadis yang pernah memfitnah Yan Zong secara online sebelumnya. Semuanya tinggal di Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai sepanjang tahun. Latar belakang identitas mereka kurang lebih terkait dengan karir aktor. Dan Tuan Yan telah tinggal di Huda selama beberapa tahun terakhir. Mungkinkah itu? Apakah mungkin dia masih memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri? Mungkinkah menjadi mahasiswa yang tidak dikenal di universitas, dan pada saat yang sama, tergila-gila menggoda gadis-gadis di Jiangsu, Zhejiang, dan Shanghai, mempermainkan perasaan gadis-gadis, dan berbicara dengan lebih dari selusin gadis sekaligus. Dengan segala hormat, cara menyebarkan fitnah ini terlalu murahan. Ini adalah tuduhan yang sepenuhnya dibuat-buat. Selanjutnya, silakan lihat bukti data. Suara Gao Xuanying terdengar. Identitas dan informasi latar belakang Zhang Xiaoxiao dan lainnya tercantum dalam video tersebut. Bahkan ada video Zhang Xiaoxiao yang dirawat oleh seorang paman parubaya berusia 40-an, berperut buncit dan sangat berminyak. Keduanya berbelanja bergandengan tangan, naik mobil mewah bersama, dan memasuki hotel bersama. Entah dari mana saya menemukan foto-foto seperti itu. Gelombang kejutan ini, dampaknya langsung terasa. Sebenarnya, banyak orang meragukan hal ini sebelumnya. Hanya saja tidak ada bukti yang kuat. Tapi sekarang, Gao Xuanying telah memberikan bukti. Semua orang sudah melihatnya. Kumpulan foto ini diambil 3 bulan lalu. Saat itu, Zhang Xiaoxiao masih bersama paman parubaya ini. Setahu saya, paman parubaya seperti ini sudah memiliki latar belakang keluarga. Nama saya Du Gohui, pemegang saham Taihe Group, dengan kekayaan bersih lebih dari juta, dan Zhang Xiaoxiao adalah selir yang diadopsi. Dia hamil anak Du Gohui, tetapi ternyata dia hamil anak Tuan Yan. Dengan hal seperti itu, apakah Yan selalu terlihat baik? Bagaimana Anda bisa menjadi selir Du Gohui dan berkencan dengan Tuan Yan pada saat yang bersamaan? Apakah Anda selalu bodoh saat merokok? Atau apakah Anda menganggap Du Gohui bodoh? Awalnya saya tidak ingin membicarakan masalah ini, tetapi sekarang saya tidak tahan lagi, dan saya memutuskan untuk membuat gelombang pengungkapan terakhir. Ada seseorang di balik semua ini, siapakah orang ini? Jadi sekarang saya akan memberitahu Anda. Dia adalah
Li Shao, ibu kota sihir. Saya yakin banyak orang belum pernah mendengar nama ini. Petik 2. Tapi saya ingin memberitahu Anda sekarang bahwa orang ini memiliki pengaruh yang tak terbayangkan di industri hiburan. Dia adalah Presiden Great Star Group, pewaris langsung dari keluarga Chaebol Lee, dan pemegang saham Sendian Film and Television City. Lord Tiger dan mantan bintang Fang Jingyan keduanya adalah karyawannya. Setahun yang lalu, saya diajak ke pesta makan malam oleh manajer saya, karena saya tidak menyetujui permintaan tak tahu malu untuk tidur dengan Li Shao, dan saya terungkap dalam berbagai skandal. Pengkhianatan dan jebakan yang disengaja oleh manajer membuat saya dipenjara, dan saya dikritik keras oleh seluruh jaringan. Sutradara jenius Yang Sichen, istrinya juga berselingkuh dengan Li Shao, karena dia menuangkan segelas anggur ke kepala Li Shao saat makan malam, dan kemudian dijebak, dan didatangi oleh 2 aktris larut malam, sehingga skandal itu pecah dan masa depannya hancur, bersihkan dan tinggalkan rumah. Demi istri dan anak-anaknya, sutradara yang rela menanggung segalanya. Namun kemudian direktur yang menemukan bahwa anak itu bukan anaknya. Hati hancur. Aku tidak tahu pukulan macam apa itu. Aku takut tidak ada orang yang bisa menanggung penghinaan seperti itu. Mungkinkah orang-orang berkuasa bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan? Mungkinkah orang-orang berkuasa bisa menutupi langit dengan satu tangan? Direktur yang selalu enggan mengatakan yang sebenarnya, karena dia merasa itu melukai harga diri seseorang. Tetapi sekarang, aku akan mengungkapkan berita ini, dan aku akan menanggung semua konsekuensinya. Karena kita memiliki perlindungan Jenderal Smoke. Li Shao mulai menargetkan Tuan Yan. Tetapi justru karena perlindungan Tuan Yan lah kita berani mengungkapkan semua keluhan di hati kita. Smoke selalu menanggung terlalu banyak. Kuharap dia tidak menanggung semuanya sendirian, kami bersedia berbagi tekanan untuknya. Tolong jangan salah paham lagi padanya. Singkatnya, tolong gunakan fakta untuk berbicara. Tolong gunakan bukti untuk membantah. Gao Xuanyin, video ini. Petik 2. Dia berkata dengan air mata berlinang. Mengungkapkan rasa sakit hati dan keluhannya selama setahun terakhir. Perasaan tulus, cinta tulus. Banyak orang percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Karena kebenaran atau ketidakbenarannya dapat dinilai dari tatapan mata. Begitu pengungkapan ini terungkap, seluruh dunia hiburan gempar. Seluruh jaringan internet heboh. 4 kata kunci, Magic City Li Shao, tiba-tiba muncul di pencarian populer internet. Tidak ada yang menyangka. Di balik semua hubungan sebab akibat ini, ada tangan hitam yang terlibat. Ini bukan hanya asap yang selalu dikaburkan. Bahkan insiden perselingkuhan Gao Xuanyin dan insiden perselingkuhan Yang Sichen kala itu, ada tangan hitam di baliknya semua. Ini terlalu mengejutkan, bukan? Hal sebesar ini benar-benar mengejutkan. Menunjuk langsung ke grup superstar dari belakang. Jika itu terjadi di masa lalu, berita seperti itu akan segera ditekan begitu muncul. Tetapi hari ini, berita negatif ini sama sekali tidak dapat ditekan. Karena video ini ada di halaman utama platform Big Chat TV. Anda bisa menyapa platform lain dan menghapus semua laporan negatif, tetapi bisakah Anda mengarahkan Big Chat TV? Selama satu platform merilis video seperti itu, platform lain tidak perlu khawatir. Lagi pula, tidak mungkin menghapus semuanya. Satu lagi dari saya tidak masalah, dan satu lagi yang kurang juga tidak masalah, kan? Gelombang lalu lintas ini sangat panas, Presiden Yan tidak mudah tersinggung, kalian para dewa bertarung, kami hanya makan melon dan menonton keseruannya. Apa yang terjadi? Barang ini sangat populer, mengapa Anda belum memberitahu Departemen Hubungan Masyarakat, dan meminta platform yang menyebarkannya untuk menariknya dari pasaran? Tuan, itu tidak ada gunanya, Departemen PR sudah memberitahu, tetapi mereka menolak untuk menariknya dari pasaran. Apa yang kau katakan? Ketika Li Shao mendengar ini, dia langsung marah. Bab 498. Tuan, ada banyak video yang telah dirilis di internet, ini bukan yang paling serius, Anda bisa menonton yang lain. Qin Qian menunjukkan keraguan, sedikit takut, dan berkata dengan ragu-ragu. Karena dia tahu bahwa Li Jiamu memiliki temperamen buruk. Jadi dia tidak berani merilis video yang paling menjengkelkan di awal. Sebaliknya, ada transisi di tengah. Dengan cara ini, mungkin Li Shaoxin kita akan lebih menerima. Setelah selesai berbicara, dia membuka audio dan video cabul lainnya. Saya sarankan kalian berpikir baik-baik sebelum memulai, kalian mungkin bahkan tidak tahu siapa saya, di kota sihir. Blok. Omong kosong apa ini, bos besar bilang dia akan menjatuhkanmu, berani-beraninya kau mengancamku, kau pantas dipukuli, kan? Saudara-saudara, seret dia keluar. Anjing, kau berani memukulku, kau akan menyesalinya, kau pasti akan menyesalinya. Aku menyesal kau adalah Palu. Bosku adalah Tuan Yan, dan seluruh kapal pesiar milik bosku. Mengapa kau berpura-pura di sini? Dalam video ini, yang diputar persis seperti yang terjadi di jamuan makan kapal pesiar tadi malam.
Yang paling berlebihan adalah, saat video diputar, informasi identitas Li Jiamu juga ditampilkan. Di akhir video, muncul cahaya kebenaran. Musik latarnya sangat ironis. Tuan muda terhormat dari keluarga Li. Salah satu dari 4 tuan muda terhormat dari kota iblis. Presiden grup superstar terhormat. Pewaris terhormat dari keluarga Chaebol Li. Seorang miliarder yang agung. Bukan hanya ditampar wajahnya oleh seorang petugas keamanan. Saat menghadiri jamuan makan mewah, dia tiba-tiba dilempar keluar kapal oleh sekelompok petugas keamanan. Sungguh memalukan. Apa-apaan ini? Sudah cukup penghinaan kemarin. Siapa sangka masalah ini belum selesai. Seluruh proses penghinaannya direkam, diedit, dan diputar di internet. Ini mah. Bukankah itu berarti penonton di seluruh negeri tahu bahwa Li Shao, ibu kota sihir, ditampar wajahnya oleh Tuan Yan? Di mana harga dirinya? Di mana martabatnya? Boom! Li Jiamu tiba-tiba lari. Paru-paruku hampir meledak. Siapa sih? Siapa yang mengunggah video ini ke internet? Cek untukku. Cari tahu sendiri kalau aku akan membunuhnya. Li Jiamu menggertakkan giginya dan meraung dengan ganas. Dia selalu menjadi satu-satunya yang membongkar dan menjelekkan orang lain di internet. Kapan dia pernah dibongkar dan dijelekkan oleh orang lain? Apa sebenarnya yang dilakukan Departemen Humas Group ini? Apakah mereka semua sampah? Apa yang kalian inginkan? Tuan, pengungkapan video ini mungkin tidak hanya terkait dengan Tuan Yan, tetapi juga melibatkan keluarga Qin dan keluarga Ye. Apa yang terjadi? Wajah Li Jiamu kembali serius. Menurut berita yang kami dapatkan, keluarga Qin tampaknya telah menggunakan banyak koneksi untuk menyelidiki identitas dan latar belakang asli Zhang Xiaoxiao, sehingga mereka mendapatkan begitu banyak informasi tentang Zhang Xiaoxiao, dan jamuan makan kemarin adalah di rumah keluarga Ye. Jika tidak ada persetujuan keluarga Ye, sangat sulit bagi materi video ini untuk menyebar, apalagi Tuan Yan, seluruh kapal itu miliknya, dan mungkin dia sengaja ingin menghukum Anda. Dan inti masalahnya adalah karena kau dilempar dari kapal saat makan malam ulang tahun putri keluarga Ye, banyak orang tingkat atas di kota sihir yang entah kenapa mengira keluarga Li dan keluarga Ye sedang berselisih, dan kau menyinggung keluarga Ye. Keluarga Ye berada di garis yang sama, jadi banyak orang memihak keluarga Ye. Jadi biarkan video penghinaanmu tersebar di internet secara sembarangan. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa, memihak kedua belah pihak. Melihat bahwa kau menjadi sasaran Tuan Yan, keluarga Ye, dan keluarga Qin, jadi tembok runtuh dan semua orang mendorong, membentuk situasi sepihak. Petik 2. Departemen Hubungan Masyarakat kami telah menghubungi platform online utama, tetapi mereka mengabaikan kami. Sebaliknya, mereka membiarkan masalah ini berkembang dan menyebar. Perkembangan masalah ini telah di luar kendali kami. Qin Tian menundukkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang menyangka bahwa hal-hal akan berkembang begitu cepat, dan Tuan Yan tiba-tiba akan melakukan serangan balik, dan itu akan datang begitu dahsyat. Li Jiamu langsung terkejut. Tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa dia mungkin telah memenangkan permainan tengah. Tuan Yan sudah lama menyadari bahwa dialah dalang di balik skandal dan opini publik. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia hanya menunggu kesempatan. Kebetulan dia berada di pesta ulang tahun kemarin. Mengandalkan identitasnya sebagai pemilik Bright Ocean, dia dengan paksa memerintahkan kru untuk melemparkan dirinya dari kapal. Membuatnya kehilangan muka. Intinya adalah karena inisiator jamuan makan itu adalah keluarga Ye, dan dia, putra sulung keluarga Li, dilempar ke laut. Tentu saja, banyak orang akan berpikir, apakah si iblis Li Shao menyinggung keluarga Ye. Pada saat yang sama, untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, keluarga Ye tidak akan berbalik melawan Tuan Yan. Seluruh pesta makan malam tidak bisa dihentikan secara paksa hanya karena satu orang, kan? Ini terlalu licik, ini terlalu licik. Setelah operasinya, bahkan jika aku tidak berselisih dengan keluarga Ye, di mata orang lain, aku memang berselisih. Ini jebakan. Bajingan ini bersekongkol melawanku. Dia hampir secara paksa mengkonfirmasi rumor bahwa aku berselisih dengan keluarga Ye. Ketika orang-orang bodoh itu mendengar berita itu, mereka tentu saja akan menjauhi keluarga Li dan tidak akan terus mendukungku. Aku sangat marah kemarin, mengapa aku tidak memikirkan hal seperti ini? Ah! Li Jiamu menjadi gila. Dia menjadi gila. Tiba-tiba, aku merasa IQ-ku seperti diinjak-injak oleh Tuan Yan. Serangkaian pukulan gabungan itu langsung membuatnya kehilangan akal sehat. Satu pukulan bisa berakibat fatal. Kau pikir dia hanya mempermalukanmu? Salah. Dia tidak hanya mempermalukanmu, tetapi juga menekanmu ke tanah dan menginjak-injakmu sampai mati, sampai kau tidak bisa berdiri. Di bawah gelombang pengungkapan ini, seluruh keluarga Li mungkin akan menjadi sasaran kontroversi. Untuk mempertimbangkan dampak sosialnya, keluarga Li kemungkinan akan meninggalkannya. Seseorang yang membuat seluruh keluarga menjadi sasaran kritik publik, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pewaris? Terlalu kejam. Terlalu kejam.
Li Shao, kau tidak perlu terlalu memperhatikannya. Ini hanya sedikit pengungkapan dan pencemaran nama baik. Seharusnya bukan masalah besar. Netizen sangat mudah lupa. Setelah kejadian ini, semua orang akan melupakannya, kata Guo Shao. Benar, Tuan Muda Li. Bukankah kepala sekolah Wang juga menjadi subjek kontroversi, dan saya belum pernah melihatnya frustrasi karena hal semacam ini. Mengapa kita harus peduli dengan pendapat para troll internet itu? Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Zhou Shao berkata dengan nada yang sama. Kau tidak mengerti, kepala sekolah Wang karena dia adalah satu-satunya pewaris di keluarganya, tetapi keluarga Li saya memiliki banyak anggota, dan saya bukan satu-satunya keturunan langsung. Saya bisa digantikan kapan saja, dan saya tidak boleh melakukan kesalahan. Suara Li Jiamu baru saja berhenti. Tiba-tiba telepon berdering. Buka ide penelepon untuk melihatnya. Pupil matanya langsung menyempit. Ayah, ini aku. Ayah, sebaiknya kau mengambil cuti beberapa waktu akhir-akhir ini. Aku akan mengatur seseorang untuk menggantikanmu. Ayah, bisakah ayah memberiku kesempatan lagi, aku? Tidak perlu. Dududu gelombang. Li Jiamu masih ingin menjelaskan. Tapi pihak lain sudah menutup telepon. Dia tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk membela diri. Li Jiamu menjatuhkan teleponnya dan langsung ambruk di sofa. Lupakan saja, aku tidak peduli jika aku tidak duduk di posisi presiden Superstar Group, tapi aku tidak berdaya. Selama bertahun-tahun, aku telah mengumpulkan lebih dari 1.000 miliar modal untuk diriku sendiri, dan aku memiliki cukup banyak koneksi. Kau benar-benar berpikir aku langka. Siapa yang tidak melakukan apapun untuk dirinya sendiri? Mundur saja. Bab 499. Pagi-pagi sekali, kelompok generasi kedua di Seoul meledak secara kolektif. Banyak orang membicarakannya. Beberapa orang bahkan memposting tangkapan layar di grup. Gambar 1. Gambar 2. Gambar 3. Apakah ini Tuan Muda Li dari Kota Iblis? Konon katanya dia adalah Tuan Muda terbaik di negara ini. Kupikir tidak lebih dari itu, tapi dia ditendang di wajah oleh seorang pemuda di bawah tangan Tuan Yan. Itu aku, Dayan. Benar-benar hebat. Wajah Tuan Yan terlalu muram. Generasi kedua Kota Iblis biasanya selalu merasa diri mereka hebat dan meremehkan para kura-kura lokal di kota lain. Sekarang mereka tahu betapa hebatnya Jianglong. Ayolah, Tuan Yan adalah kebanggaan Seoul. Monster penampar wajah itu adalah Tuan Muda terbaik, dan mereka tidak berani kentut, haha. Kemanapun aku pergi, selalu berdarah. Asapnya selalu hebat, dan asapnya selalu kuat. Sayang sekali. Dalam kesempatan seperti ini, Tuan Yan seharusnya tidak dibiarkan bertarung sendirian. Aku tahu semua orang akan bersama-sama membela Tuan Yan, dan memberitahu mereka tentang kekuatan Tuan Yan yang menakutkan. Tambahkan aku satu. Tambahkan aku satu. Tambahkan aku satu. Petik 2 titik 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 petik 2. Semua orang di kelompok generasi kedua sangat bersemangat. Ketika Chen Yuan berada di Seoul sebelumnya, mereka mungkin masih merasa sedikit tertekan. Tapi sekarang setelah pria ini pergi ke Shanghai untuk melakukan sesuatu, mereka tiba-tiba merasa bahwa Tuan Yan telah memberikan lebih banyak kehormatan kepada lingkaran Seoul. Hubungannya lebih dekat. Daya tarik Chen Yuan tampaknya semakin kuat. Tuan Yan sepertinya kembali menjelajahi internet hari ini. Banyak orang telah mengunggah video Tuan Yan bermain biola di kapal pesiar mewah. Jangan sebutkan, Tuan Yan benar-benar pandai bermain biola. Bagaimana dia bisa bermain biola? Semuanya. Apakah Tuan Yan masih bermain biola? Aku akan pergi dan melihatnya. Benar. Pagi-pagi sekali. Berbagai video populer Chen Yuan bermain biola sekali lagi menggemparkan internet. Dan kali ini, melalui video asli Gao Xuanyin, kabar bohong tentang hubungan Chen Yuan yang ambigu dengan berbagai wanita yang dirumorkan sebagai pacarnya dikonfirmasi, yang semuanya merupakan rumor yang disengaja. Meskipun masih ada beberapa netizen yang tidak mempercayainya. Mereka hanya menerima kenyataan bahwa Chen Yuan adalah seorang bajingan. Bagaimanapun cara Anda membelanya, itu tidak akan membantu. Namun, gelombang teguran keras ini memang telah menyelamatkan banyak reputasi. Hal itu juga memberikan gelombang umpan balik positif terhadap citra Tuan Yan. Dan gelombang yang sesungguhnya ini, yang muncul adalah aktris Gao Xuanyin, yang menjadi topik hangat di internet. Muncul dengan popularitasnya sendiri, ditambah dengan pengungkapan yang menakjubkan, hal itu melibatkan keluhan dari keluarga kaya, duel chaebol, pengungkapan skandal, dan beberapa video populer yang mengejutkan banyak orang. Ini telah mendorong topik hangat, Jenderal Tembakau, ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat kali ini, Chen Yuan juga muncul dengan serangkaian video bermain biola, yang memukau penonton di kapal pesiar internasional termewah. Ini bukan sekadar pertunjukan, tingkat kemampuan musiknya memang telah diakui oleh banyak netizen. Chen Yuan meledak. Sekali lagi, ia menjadi populer di seluruh internet. Popularitasnya begitu tinggi hingga menakutkan.
Hampir setiap video acak di internet adalah tentang dirinya, dan video acak lainnya adalah tentang dirinya. Ia juga menjadi hot search nomor 1 di Weibo. Hot search yang lambat dan lambat adalah yang pertama. Big Chat TV adalah yang paling populer. Topik di seluruh jaringan adalah yang pertama. Ini sangat populer sampai-sampai membuat para pria yang iri dengan bintang-bintang terkenal di internet menjadi marah. Kau bilang kau orang kaya raya, kenapa kau ingin bersaing dengan kami yang berkecimpung di bidang seni? Aku memberimu seekor monyet. Dan jangan biarkan siapapun hidup, dia sangat tampan. Kakak Chen Yuan benar-benar berbakat. Aku tidak menyangka dia bisa bermain biola dengan sangat baik selain bermain piano. Dia sangat tampan, kakak Chen Yuan Ouba, suami, aku ingin melahirkan seekor monyet untukmu, bagaimana mungkin seorang bajingan bisa begitu dicari? Dunia macam apa ini? Kentut itu bagus kalau punya uang, siapa bilang kakak Chen Yuan bajingan? Bukankah semua orang sudah mengklarifikasinya, dan mereka semua punya bukti untuk membuktikan bahwa dia dijebak? Bisakah kau berhenti menyebarkan kebencian? Benar, sutra yang menggantung ini pasti adalah kehidupan yang tidak memuaskan di kehidupan nyata. Kau iri pada benang wol. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika Chen Yuan tidak punya banyak uang, bakatnya saja sudah cukup untuk menaklukkan publik. Kau bisa makan dengan penampilanmu, kan? Jangan bodoh kalau kau tidak punya pekerjaan. Video Chen Yuan bermain biola itu viral di internet. Seoul. Universitas Lake secara resmi telah memulai perkuliahan. Juga menyambut angkatan mahasiswa baru. Para siswa berkembang dan berhasil. Berpikir hari demi hari, dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Pagi-pagi sekali, Lin Sutong sudah kembali ke sekolah. Dia mengundurkan diri dari pekerjaan musim panasnya sebagai resepsionis di gedung Jinmao. Berjalan di koridor kampus yang familiar. Melihat para mahasiswa baru yang penuh harapan akan masa depan, Lin Sutong merasakan banyak hal di hatinya. Dia adalah gadis yang sederhana dulu, tetapi sekarang dia penuh dengan luka. Mengingat 3 tahun terakhir, Chen Yuan mengurus setiap detailnya, dan dia menyesalinya dalam hati. Sayang sekali anjing kecil yang menjilatinya dulu telah lama menjadi elang yang terbang di langit, dan dia tidak lagi bisa menandinginya. Halo kakak senior, saya mahasiswa baru tahun ini, bolehkah saya bertanya? 2 siswi baru berlari menghampiri dan bertanya. Lin Sutong terkejut sejenak. Ya, kalian boleh bertanya. Permisi, Pak, apakah Anda mengenal tokoh legendaris di sekolah kita, Pak Chen Yuan? Saya dengar beliau adalah murid sekolah ini. Awalnya, saya bisa belajar di luar negeri, tetapi karena Pak Chen Yuan lah saya datang ke Huda untuk belajar. Nona, apakah Anda pernah bertemu Pak Chen Yuan? Lihat, jawab Lin Sutong dengan canggung. Ya ampun, Kak, kau benar-benar bertemu Pak Chen Yuan. Aku sangat senang. Bagaimana kepribadian Pak Chen Yuan? Apakah beliau mudah diajak bergaul? Apakah beliau akan datang ke sekolah lagi? Aku tidak tahu apakah ada kesempatan untuk makan malam dengan Pak Chen Yuan. Dudu, kau terlalu serakah, kau benar-benar ingin makan malam dengan Pak Chen Yuan. Itu hanya angan-angan, selama aku bisa berfoto dengan Pak Chen Yuan, aku sudah puas. Kedua gadis ini cukup cantik. Dilihat dari pakaiannya, gelang Cartier, dan rok Chanel, sepertinya dia berasal dari keluarga baik-baik. Bai Fumei yang seperti ini sebenarnya hanya ingin makan bersama Chen Yuan, dan hanya ingin berfoto bersama. Apakah permintaan seperti ini bisa disebut serakah? Ya Tuhan! Lin Sutong tiba-tiba merasakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Ingat kembali saat itu. Chen Yuan berkali-kali mengajaknya makan malam, tetapi dia tidak mau pergi, dan dia sangat benci makan di kantin bersama Chen Yuan. Ada juga foto grup, dan Chen Yuan diam-diam berfoto dengannya, yang kemudian dihapus paksa oleh Lin Sutong. Dia tidak suka berfoto dengan Chen Yuan. Siapa tahu anak ini akan pamer di mana-mana, mengatakan bahwa aku adalah pacarnya. Itulah yang dipikirkan Lin Sutong saat itu. Tapi sekarang, berfoto bersama Chen Yuan saat makan malam telah menjadi impian banyak gadis. Chen Yuan, apakah dia benar-benar sebaik ini? Tentu saja, senior Chen Yuan berbakat, tampan, ramah, dan seorang caebol papan atas. Video dia bermain biola sangat tampan. Sambil berbicara, kedua gadis cantik yang baru lahir itu mengambil ponsel mereka dan mengunggah video Chen Yuan bermain biola. Lin Sutong melihat lebih dekat. Setelah menonton kumpulan video ini, dia langsung merasakan sakit di dadanya. Kedua gadis cantik yang baru lahir itu terus mengungkit luka hatinya. Sangat tampan, suaranya sangat bagus, senior Chen Yuan benar-benar luar biasa. Kudengar senior Chen Yuan pernah mengejar seorang gadis bernama Lin Sutong dari sekolah ini, dan dia mengejarnya selama 3 tahun. Dia tergila-gila, tetapi wanita ini tidak bisa melihat emas dan giok, jadi dia menganggap senior Chen Yuan bodoh, sangat menjengkelkan. Yang paling menggelikan adalah wanita ini benar-benar meremehkan senior Chen Yuan yang malang.
Lucu sekali. Ngomong-ngomong, Pak, apakah Anda kenal gadis bernama Lin Sutong? Kalau saya bertemu dengannya, saya harus memberinya pendidikan yang baik. Saya tidak tahu. Bab 500. Kata-kata Lin Sutong terbata-bata, memalukan. Jika ada celah di tanah, dia pasti ingin segera masuk ke dalamnya. Hei, bukankah itu Lin Sutong? Lihat, dia wanita yang menggunakan senior Chen Yuan sebagai ban cadangan selama 3 tahun. Seorang senior menunjuk Lin Sutong dan berkata, "Ah, jadi dia Lin Sutong. Kupikir dia sangat cantik, tapi ternyata tidak lebih dari itu." Dari penilaian objektif, Lin Sutong memang cantik, tapi dibandingkan dengan dewi-dewi top yang sebenarnya, ada jurang pemisah. Tiba-tiba, semakin banyak mahasiswa baru menatap Lin Sutong. 2 gadis cantik baru di depanku. Mereka juga menatapnya seolah-olah sedang melihat monster. Rasanya agak sulit dipercaya. Gadis rendahan penyembah uang Lin Sutong yang masih membicarakannya di belakangnya tadi adalah senior di depannya. Sungguh memalukan. Kak, kau. Tidak, bukan aku. Lin Sutong menutupi wajahnya dan bergegas pergi. Itu hanya meninggalkan semua orang dengan rasa bersalah. Kembali ke kamar tidur. Lin Sutong menangis terseduh-seduh. Patah hati, patah hati. Hatiku sangat sakit, sangat sakit. Mengapa Tuhan memperlakukanku seperti ini? Apakah salah jika aku mengejar kebahagiaanku sendiri? Aku hanya ingin mencari pacar dengan kondisi yang lebih baik. Aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk mengkhianati perasaan Chen Yuan. Aku memang sedikit menyukainya, tapi aku sangat lambat. Dia terlalu mengejarku di awal, itu membuatku sedikit sesak napas. Aku hanya ingin sedikit lebih banyak waktu untuk berpikir jernih. Apakah salah jika seorang gadis menguji apakah orang yang mencintainya tulus? Lin Sutong menangis terseduh-seduh, menangis pilu. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menangis sambil melihat semua video tentang Chen Yuan. Sebelumnya dia telah menahan diri, tidak mengingat semua kenangan yang berhubungan dengan Chen Yuan, dan tidak mencari tahu berita apapun tentang Chen Yuan. Tetapi ketika aku kembali ke kampus hari ini, aku sangat emosional sehingga aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Kenangan indah, seperti gelombang yang datang. Awalnya, pria ini begitu baik padanya, penuh perhatian dan penyayang, tetapi dia dengan kejam menjauhinya, memperlakukannya seperti bukan siapa-siapa. Melihat kembali Perdana Menteri itu, saya menyadari bahwa tidak ada pria yang lebih baik dan lebih luar biasa daripada Chen Yuan di dunia ini. Menonton video. Berbagai laporan tentang tembakau. Lin Sutong tiba-tiba menyadari bahwa pria ini sudah sangat hebat hingga rasanya gila. Dia tidak hanya bisa bermain piano, biola, bola basket, lari cepat, memiliki keterampilan medis, gulat, dan banyak lagi. Dia benar-benar mahir dalam segala hal dan serba bisa. Lebih penting lagi, Chen Yuan ternyata adalah pemuda dari keluarga Chaebol yang tersembunyi. Kekayaannya melebihi 2.000 miliar. Ini 2.000 miliar. Apa yang aku lewatkan? Apa yang aku lewatkan? Melihat rumor tentang latar belakang Chen Yuan di berita dan gosip, Lin Sutong sangat mempercayainya. Kenapa kau tidak mengungkapkan identitasmu lebih awal? Aku pasti akan berjanji padamu. Tentu saja. Wow. Chen Yuan, aku mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Setelah kehilanganmu, aku menyadari bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kenapa kau tidak bisa memaafkanku? Kenapa kau tidak bisa memberiku kesempatan? Jika aku bisa mengulang semuanya, aku tidak menginginkan uang, aku hanya ingin kau bersikap baik padaku. Wow, gelombang. Aku sangat menyesal gelombang. Lin Sutong menangis terseduh-seduh. Lebih dari 2 bulan telah berlalu. Dia pikir waktu akan menyembuhkan semua rasa sakit. Tapi baru sekarang dia tahu. Di bawah pengaruh waktu, beberapa luka hanya akan semakin dalam. Perasaannya terhadap Chen Yuan, bukannya melemah karena berlalunya waktu, malah menjadi semakin tak terlupakan. Tapi dia tahu, tidak mungkin Chen Yuan berubah pikiran. Tidak akan pernah lagi. Lin Sutong. Kesukaan +1. Kesukaan saat ini, 99 poin. Ding. Lin Sutong, target penjilat anjing, tertarik oleh bakat dan temperamen tuan rumah, dan kesukaannya menembus 99 poin, memberi tuan rumah hadiah +10 poin penguatan. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 109 poin. Kota Ajaib. Bandara Hongqiao. Setelah makan malam kemarin, Chen Yuan berencana kembali ke Seoul hari ini. Dan akan terbang dengan jet pribadi mewahnya sendiri. Kedua gadis kecil itu, Lin Ziluo dan Wang Mengmeng, agak enggan untuk pergi. Demi mengantar Chen Yuan, mereka bahkan mengambil cuti dari sekolah. Kakak Chen Yuan, kau akan kembali ke Seoul sekarang, bisakah kau pergi beberapa hari lagi? Apakah kau benar-benar tega meninggalkan aku dan Mengmeng di kota yang dingin ini? Lin Ziluo cemberut dan berkata dengan wajah sedih. Siapa bilang? Aku akan sering mengunjungimu,
Kok, naik pesawat itu sangat praktis, hanya 2 jam. Chen Yuan melambaikan tangannya dan tidak peduli. Dengan jet pribadi, perjalanan bola-balik dari Seoul ke Shanghai benar-benar cepat, dan Anda bahkan tidak perlu membeli tiket pesawat terlebih dahulu, cukup telepon dan siap berangkat kapan saja. Terlebih lagi, begitu bandara pribadi mereka dibangun, itu akan lebih nyaman. Tidak perlu berganti mobil, cukup naik pesawat saat Anda pergi. Semua bagian negara mudah dijangkau. Setengah hari sudah cukup untuk berkeliling negara. Jadi, perjalanan bola-balik ke Shanghai benar-benar nyaman. Anda bisa bola-balik ke sana setiap 2 hari sekali. Pergi pagi dan kembali sore, tanpa penundaan sama sekali. Jika Anda lelah, Anda bisa tidur di pesawat. Kalau begitu sudah diputuskan, Kakak Chen Yuan, Anda harus sering mengunjungi kami. Tentu saja. Chen Yuan mengangguk, lalu menoleh ke Wang Mengmeng. Mengmeng, kakakku akan kembali ke Seoul untuk mengurus beberapa urusan, dan aku akan datang menemuimu nanti. Baiklah, aku tahu kakakku sudah banyak menunda rencananya untuk merawatku. Kau tidak bisa selalu menemani kami ke sekolah di Shanghai. Jika aku punya waktu liburan, aku akan pulang ke Seoul untuk menemui kakakku. Kata Wang Mengmeng dengan tegas. Setelah menghadiri jamuan makan kemarin, Wang Mengmeng semakin bertekad. Dia harus membuat dirinya menonjol, kalau tidak bagaimana dia bisa pantas mendapatkan kakak yang begitu hebat. Baru saja naik jet pribadi. Sebuah suara notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di benak Chen Yuan. Ini. Lin Sutong, bagaimana tingkat kesukaannya bisa melonjak hingga 99 poin. Agak sulit dipahami. Dalam beberapa bulan terakhir, Chen Yuan tidak berkomunikasi dengan Lin Sutong. Dan di tengah kesembuhan Lin Sutong, dia berkali-kali menyatakan bahwa tidak akan ada kemungkinan hubungan antara mereka berdua. Mengapa tingkat kesukaan wanita ini semakin tinggi? Bahkan mencapai 99 poin. Hampir mendekati nilai sempurna. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kesukaanmu, apa artinya bagiku? Bahkan jika kamu mencapai nilai sempurna, tidak akan ada kemungkinan hubungan antara kita. Kata Chen Yuan dengan tegas. Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian. Jet pribadi Chen Yuan baru saja lepas landas. Lin Sutong, yang sedang menangis di asrama putri, tiba-tiba menelepon. Aktifkan ide penelepon. Ternyata itu telepon dari bibiku. Lin Sutong menyeka air matanya dan berusaha sekuat tenaga menenangkan diri. Kemudian ia mengangkat telepon. Bibi, ada apa? Sutong, ibumu sakit, cepat ke rumah sakit. Cepat. Saat mendengar itu, Lin Sutong langsung tercengang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.